Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Gajah Mada Audio, channel yang membahas seputar dunia audio sound system. Oke, kali ini kita akan membahas cara instalasi aksesoris dari mixer hingga ke power ya dulur. Juga cara memilih dan menentukan kebutuhan aksesoris agar sound yang kita punya itu maksimal dan tidak mubazir ya dulur dalam membeli sebuah aksesoris. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, dapat kalian lihat di sini ada beberapa aksesoris yang saya punya. Jadi dari mixer kita masih perlu aksesoris tambahan untuk ibarat suatu masakan, aksesoris ini adalah bumbunya dulur. Jadi untuk mempercantik atau memperhalus suara nantinya. Nah, aksesoris penting yang utama yaitu efek dulur. Jadi ketika mixer yang kita punya itu tidak terdapat efek yang ada di dalamnya atau efek internal, kita wajib beli sebuah modul efek. Bisa efek rakitan yang beredar itu 3 IC mau sampai 5 IC di tokoan ya dulur, ataupun membeli efek pabrikan seperti ini, Alesis, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan selera kita masing-masing ya dulur. Terutama untuk mixer rakitan seperti punya saya itu kan tidak dilengkapi dengan efek bawaan. Jadi mau tidak mau kita harus beli efek eksternalnya dulur. Nah, kemudian alat yang kedua atau aksesoris yang kedua yaitu ada di sini equalizer. Equalizer di sini saya gunakan untuk memperhalus suara dari mixer dulur. Jadi output dari mixer nanti masuk di equalizer, atau bisa alat-alat yang lain yang sama fungsinya seperti audio prosesor, equalizer parametrik, atau tone control parametrik. Kemudian ada bass booster expander, kemudian ada apa lagi ya, banyak lain-lainnya pokoknya. Yang penting fungsinya itu untuk mengolah frekuensi ya dulur. Itu gunanya untuk memperhalus atau ya mengolah frekuensi yang ada di sini dari mulai 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi ketika sound kita dibunyikan dari mixer langsung, itu biasanya suaranya agak kurang di bagian frekuensi tinggi dan frekuensi rendahnya dulur. Jadi kita memang sangat butuh untuk perangkat equalizer ini sendiri. Tetapi tanpa equalizer sendiri itu sudah bisa dibuat job ya dulur. Job kecil-kecilan itu sudah sangat bisa, tetapi suaranya masih agak kurang menurut saya. Jadi biasanya tone di mixer itu masih terlalu banyak boostingnya jika tanpa menggunakan aksesoris tambahan begini. Kemudian aksesoris yang ketiga ini ada crossover. Gunanya crossover di sini adalah ketika kita memiliki sebuah sistem sound yang speakernya itu berbeda diameter dan berbeda range kerja frekuensi, kita wajib memiliki crossover dulur supaya yang pertama itu speaker yang kita miliki aman
dan dia bekerja sesuai dengan frekuensi kerjanya. Kemudian selain itu, crossover bisa gunanya kan memisahkan frekuensi dari frekuensi rendah untuk masuk ke diameter speaker yang lebih tinggi, yang lebih besar, kemudian frekuensi tinggi yang masuk di speaker dengan diameter kecil. Misal ini crossover 2 way, jadi outputnya ada low dan ada high. Low di sini adalah frekuensi rendah maksudnya dulur, jadi bisa di set mulai dari frekuensi misal frekuensi 60 sekian sekian, misal 60, kemudian ketika frekuensi dimentokkan 1 kilo gitu misalnya. Jadi output dari low minimalnya adalah 60 Hz ke bawah. Ketika frekuensi diputar mentok, output dari low mengeluarkan rentang frekuensi dari 1 kilo ke bawah. Nah, untuk high-nya dari 1K ke atas. Ketika frekuensi diputar kiri mentok, frekuensi kerjanya 60 Hz ke atas gitu dulur. Jadi lebih maksimal kerja dari speaker yang kita miliki. Tetapi ketika kita cuma memiliki satu buah power dan cuma dibuat untuk acara misal organ tunggal ataupun hajatan kecil-kecilan yang area covernya itu cuma paling-paling ya cuma 100 meter persegi ataupun sebesar lapangan bola gitu ya, itu tanpa crossover pun sudah jadi. Tanpa equalizer, tanpa crossover itu sudah jadi, mainnya main full ring. Biasanya di desa-desa di tempat tinggal saya itu masih banyak yang menggunakan sistem full ring, jadi tanpa crossover ya dulur, masih loss gitulah istilahnya. Nah, kemudian aksesoris yang ada di bawah yang nomor 4 ini adalah kompresor dulur. Nah, kompresor ini adalah aksesoris untuk sisipan atau insert di channel mixer maupun di output juga bisa. Ada pilihan di belakang nanti untuk jack yang digunakan itu jack Akai atau XLR untuk outputnya dan inputnya. Jadi bisa digunakan untuk output setelah mixer maupun untuk sisipan atau insert di channel mixer. Ini saya gunakan di insert ya dulur, karena saya coba untuk di output itu kurang enak. Jadi ketika buat puter lagu itu lagunya ikutan ke kompres, meskipun tidak banyak itu ya sangat beda lah suaranya, kayak terhambat gitu. Kemudian jika ditaruh di output, kelemahannya juga ketika pakai efek kan pasti S-nya itu masih panjang. Nah, itu biasanya kepotong di gate, di expander gate-nya. Jadi ada suara terpotongnya ya. Itu saya yang tidak suka. Jadi lebih enak itu dibuat insert. Untuk aksesoris yang terakhir ini DVD buat puter lagu ya dulur. Kalau untuk puter lagu-lagu yang tidak ada di HP maupun laptop biasanya pakai DVD. Di samping itu DVD juga aman buat puter lagu nonstop. Jadi biasanya saya pindah lagu di flash disk,
kebetulan DVD ini support untuk USB ini, jadi saya pindah lagunya di flash disk, saya tancapkan, sudah main di DVD. Jadi tidak pakai HP ya dulur, jaga-jaga kalau HP-nya pas puter lagu tiba-tiba ada yang telepon, kan malu ya dulur, terutama pas banyak tamu undangan gitu kan nggak enak. Nah, sekarang kita intip bagian belakangnya dulur, langsung saja kita balik. Nah, ini dia bagian belakangnya. Jadi di belakang saya beri kipas ya dulur, supaya tidak terlalu panas. Nah, supaya tidak terlalu panas ketika sedang ada job ya dulur. Jadi biasanya kan jobnya itu 2 hari 2 malam kalau di tempat saya. Itu nonstop, yang terlama hidup mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Itu untuk acara intinya. Untuk yang hari sebelumnya itu mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tuh, kalau di sini jobnya begitu dulur. Nah, ini kita lihat di sini jack untuk yang kompres tadi, ada Akai untuk output dan XLR, kemudian inputnya juga sama, ada XLR dan Akai. Jadi ketika dipakai untuk insert, pakainya yang Akai, 2 Akai ini, input dan output masuk di insert channel mixer. Untuk cara penyambungannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada tombol atau switch operating level. Jadi ketika tombol dilepas, ini tulisannya plus 4 dBu, kemudian ketika ditekan min 10 dBV. Jadi maksudnya ketika dilepas itu operating levelnya itu sudah standar dengan dengan mixer dan perangkat-perangkat pabrikan lainnya. Ketika ditekan, ini levelnya akan menurun sebanyak minus 10 dBV ya dulur, jadi agak lirih. Kemudian ini untuk crossover saya yang tadi itu outputnya ada high, ada low, input B, ada output high, output low, dan input A. Ini meskipun rakitan, sudah input dan outputnya balan ya dulur, jadi sudah standar dengan perangkat-perangkat pabrik. Jadi ketika digabung dengan aksesoris pabrikan seperti ini, equalizer DBX, itu tidak langsung cocok gitu. Jadi langsung bisa tancap. Nanti output high dan output low ini masuk di power amplifier. Powernya sendiri juga harus balan ya dulur, harus ada input balannya. Jadi supaya ketika di paralel powernya, misal power untuk high itu ada 2 power, untuk low ada 2 power. Itu ketika power high di paralel sesama power high, jadi misal 2 power, inputnya di jumper, itu sinyalnya tidak berubah, tetap utuh ya dulur. Ketika tidak pakai input balan, biasanya sinyal atau suara dari outputnya itu sedikit berubah, terutama ketika driver yang digunakan tidak identik, biasanya sangat pengaruh. Jadi pengalaman saya dulu itu tidak ada input balannya,
itu suaranya agak tenggelam. Mid mid high-nya itu agak sangat berkurang drastis. Jadi yang sangat menonjol itu bagian low malah. Nah, lanjut untuk equalizernya juga sama, pakai output balan juga, output pakai XLR dan Akai, inputnya juga sama, Akai dan XLR sama ya, 2 channel. Jadi biasanya saya gunakan channel 1 ini untuk sayap 1, channel 2 untuk sayap 2. Jadi di sini kalau job salon atau sound system itu rata-rata pakai 2 sayap ya dulur. Nah, ini untuk yang paling atas ada Alesis yang tadi ketutupan. Nah, ini untuk Alesisnya inputnya ada 2, ada left atau mono, right, kemudian outputnya left right. Jadi ketika pakai mono biasanya inputnya masukkan di left, outputnya bebas. Jadi ketika ditaruh di right nanti suaranya itu hanya masuk di bagian kanan, di bagian right ya dulur. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan input. Kalau outputnya tidak masalah, bebas mau pilih left ataupun right. Nah, di sini untuk Alesisnya itu pakai PSU luar ya dulur. Pakai adaptor ada di sini 9 volt 1 ampere, 800 miliampere. Jadi bisa dibilang panasnya itu cuma ada di adaptor. Di Alesisnya itu sedikit adem ya dulur. Jadi lebih aman meskipun nyala lama. Oke, langsung saja kita pasang perkabelannya dulur. Kita pasang dari insert. Jadi ini sudah saya punya jack stereo Akai dan mono Akai 4 biji, sini 2 untuk jalur insertnya, ini untuk input output yang masuk di kompresor. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk input dan output aksesoris. Di sini saya pakai kabel yang hitam ini ya dulur, kabel head hitam. Saya untir-untir biar rapi, jadi satu gini. Jadi biar tidak ketelesut. Kita pasang dulu. Ini untuk efek input masuk di left mono, outputnya masuk di left juga. Kemudian pasang kabel input equalizer. Untuk DVD tidak saya gunakan. Nah, kemudian kita pasang output equalizer. Output equalizer di sini. Nah, di sini saya tidak pakai crossover yang ada di rak ya dulur. Jadi saya pakai crossover yang ada di luar. Nah, di luar ini. Nah, pakai crossover itu sama power yang ini nanti. Power stereo buat
low dan high nya. Oke dulur, kita lanjut dulu. Oke dulur, kita lanjut pemasangan di mixernya. Kita hidupkan dulu, kemudian kita pasang insert di channel 11 dan 12. Kemudian kita pasang jack untuk output yang left di kiri ya dulur, kemudian yang right di kanan. Kemudian untuk send return dari efek tadi kita masukkan ini send return. Kemudian kita masukkan mikrofon di channel 12. Oke, lanjut untuk pemasangan di crossovernya dulur. Kita cari dulu ini kabelnya kemana. Oke, sudah kita bawa di sini. Kita masukkan di input. Nah, ini input. Masukkan di input B. Nah, ini outputnya ada output mid dan low, jadi ini crossover 3-way ya dulur. Jadi saya pakainya di output mid dan output low masuk di nih yang mid, dan ini yang low masuk ke speaker 12 in, dan yang low pakai 15 in dulur. Oke, kita hidupkan dulu untuk crossovernya, kemudian kita hidupkan powernya. Oke, sudah. Oke, lanjut. Kali ini audionya sudah lewat input mixer lagi ya dulur. Jadi bisa dilihat ini sinyalnya sudah masuk semua untuk aksesorisnya ya dulur, sudah nyala. Jadi Alesis yang saya pakai itu ada di settingan nomor 22 ya dulur, atau 122. Ini 122 ini maksudnya adalah settingan user. Jadi ketika kita sudah puter-puter bagian edit A dan edit B, kemudian kita tekan store di sini, nanti kan tersimpan di nomor 122. Jadi ketika bawaannya atau nomor 22 itu kita tinggal tekan MIDI, hasil suaranya seperti ini dulur. Jadi agak kurang menurut saya, jadi saya setting lagi dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk equalizernya saya sedikit boosting di frekuensi 31,5 Hz sampai 50 Hz. Kemudian di bagian 2 kilo sampai 2,5 kilo saya cut sedikit. Kemudian 8 kilo saya cut juga. Kemudian boosting kembali di 12 dan 16 kilo. Itu menurut saya untuk sound yang saya punya itu suara flatnya ada di sini dulur. Jadi ketika equalizer flat itu suaranya agak kurang di bagian rendah dan tingginya. Ya maklum cuma pakai 15 dan 12 saja dulur. 15 in dan 12 in tanpa dilengkapi driver horn.
Jadi high-nya agak kurang memang untuk 1230 produk dari ACR Black. Jadi memang agak boosting. Kemudian untuk kompresnya ini sudah saya setting kok rasanya itu pasnya di sini. Jadi gate-nya ada di arah jam 9. Itu menurut saya sudah cukup cukup pas untuk membuang sinyal masuk dari mic yang tidak perlu. Jadi hanya tinggal noise, itu sudah tercut ya dulur. Kemudian untuk kompresornya, untuk attack dan release saya pakai otomatis. Kemudian rasionya ada 4:1. Thresholdnya kisaran berapa ini ya? Mungkin min 4 dB atau min 2 dB an gitulah. Arah jam sini. Arah jam 12 ini min 10 dB, arah jam 3 plus 10 dB. Jadi di antara itulah. Kemudian outputnya ini saya boosting kira-kira ada di plus berapa itu? Plus 5 kira-kira lah. Mentok kiri min 20, mentok kanan plus 20. Jadi ketika dibuat flat, dibuat 0 dB, itu sinyalnya kurang keluar menurut saya. Jadi saya posting kembali setelah melewati proses pengkompresan, itu sinyalnya naik kembali gitu. Nah, untuk de-esser di sini ada de-esser ya dulur. Ini tidak saya gunakan karena masih belum paham benar apa fungsinya dan hasil suara yang dihasilkan itu seperti apa, masih belum belum paham benar saya ini. Kemudian ada limiter, peak limiter di sini saya set di plus 2 dB. Nah, jadi sinyal yang lolos dari kompres tadi diloloskan ke sini itu maksimal plus 2 dB. Jadi ketika fader di sini sudah di set 0 dB dan masternya 0 dB, meskipun mic-nya dibuat teriak, nanti nyalanya itu ada di LED kuning nomor 2. Tidak akan lebih gitu dulu ya. Coba kita naikkan gainnya, kita naikkan, terus kita buat teriak ya, halo. Nah itu cuma sampai di plus 2 dB. Cek lo he, halo tes lo 1 2 3 C lo hei. Nah kemudian kita coba matikan kompresnya, kita bypass dulu dulur. Nah ketika kita bypass, kita coba buat ngomong teriak itu seberapa levelnya. Cek halo tes lo he 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 C lo 1 2 tes 2 3 cek lo he 1 lo he 1. Nah itu sampai merah ya dulur. Jadi ketika kita aktifkan kembali, kita aktifkan cek lo he tes 1 2 3 cek lo he cek. Nah itu cuma sampai plus 2. Tadi sampai merah itu lonjakannya ya dulur. Jadi cuma sebentar dan stabilnya itu di plus 2 gitu. Nah kita turunkan kembali gainnya supaya tidak terlalu over. Nah untuk settingan awal, untuk saya itu biasanya kita flat dulu dulur. Kita flat
kita flat semuanya. Flat ini tone-nya 0 dB ya, 0 dB. Kemudian ini gain kan tutup, gainnya tutup, kita naikkan fader dulu di 0 dB. Kemudian kita ngomong cek halo 12, cek halo 12, 12, 21, 12, cek lo he. Nah sekian sampai apa ya, suara dari mikrofonnya itu dirasa pas di sound yang kita pakai. Jadi ketika dirasa suaranya sudah pas, kita sudah berhenti memutarnya. Ketika masih kurang, kita putar lagi. Nah biasanya kan tiap-tiap mikrofon itu berbeda ya dulur tingkat kepekaannya. Jadi jangan berpatokan dari bukaan potensio arah jam berapa. Itu salah ya dulur, karena tiap mikrofon itu berbeda-beda tingkat kepekaannya. Nah setelah kita set gain, kita kan efek mati, kita beri efek sampai dirasa cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang, begitu dulur. Kemudian setelah kita set efek, kita baru boleh set tone-nya. Jadi misal suaranya ada yang kurang, kita tambah high, kita tambah mid. Untuk low biasanya saya buang sekian. Jadi suara vokal itu biar jelas ya dulur, tidak terlalu apa ya, banyak delay-nya. Jadi ketika vokal terlalu banyak low itu biasanya ketika pengucapan B ataupun P itu biasanya ada blip gitu di speaker low-nya, ataupun kadang malah apa ya, vokalnya tidak jelas gitu. Jadi alangkah lebih enaknya di cut jadi sesuai dengan area kerja dari vokal itu sendiri. Vokal itu kan cenderung di mid dan di high. Jadi low-nya kita kurangi saja. Begitu juga untuk musik. Untuk musik kita masukkan input. Kita masukkan input di line in ya dulur. Ataupun kalau pakai HP itu dimasukkan di mic tidak masalah, karena level dari HP itu kan kecil, jadi tidak sampai over, asalkan gainnya tidak dibuka. Jadi masukkan di mic. Halo. Nah seperti ini cek SLR ke HP ya dulur. Jadi ke 3,5, cek 3,5 dimasukkan di input mic. Ini saya pakai Bluetooth, masuk ke Bluetooth itu gainnya kecil ya dulur, gainnya kecil, jadi saya masukkan di mic. Kalau pakai line itu biasanya sampai buka gain besar gitu, suaranya pun beda. Jadi ketika masuk mic suaranya sudah powerful dulur. Nah ketika musik juga sama, tone kita flat dulu, efek kita matikan, gain kita matikan, kita angkat sampai 0 dB. Kita angkat perlahan dulu deh. Nah kita sambil lihat meter di sini. Jadi musik jangan sampai melebihi 0 dB. Itu kalau saya. Biar apa? Biar suara dari sound system kita itu tidak
cacat dulur. Jadi ketika misal LED yang nyala itu sampai merah, itu biasanya over karena apa ya, penguatan yang berlebih. Jadi meskipun potensio dari volume power itu dibuka sedikit, itu biasanya juga memang sudah over karena ya kita tahu di aksesoris juga masih ada penguatannya, di equalizer, di crossovernya. Jadi suaranya itu cacat duluan dulur sebelum masuk di power amplifier. Jadi lebih enaknya itu di fullkan atau dimaksimalkan di powernya. Jadi di powernya itu dibuka sampai full, tidak masalah. Kemudian kita buka sampai LED 0 dB. Oh ya, untuk power yang dibuka full ini dengan catatan power dan speakernya itu cocok. Jadi dibuka sampai full pun speakernya mampu dulur, dan powernya juga mampu, masih belum klip. Dengan inputan sinyal 0 dB tentunya. Kita naikkan sampai LED 0 dB nya nyala, sampai nyala di 0 dB. Baru kemudian ketika ada suara yang kurang seperti tadi di mic, kita boosting, kita cut, kita boosting low, kita cut, atau mid dan high juga begitu. Kan kita tahu ya, setiap lagu itu rekotannya tidak sama ya dulur. Jadi kadang ada yang middle-nya keras, ada yang middle-nya kadang kecil, kemudian low-nya juga begitu, ada yang besar, kadang ada yang kurang dan butuh boosting. High-nya juga demikian. Pengalaman saya untuk lagu-lagu dari DVD yang produk dari rekaman-rekaman yang ternama itu biasanya hanya beda di low-nya dulur. Jadi ketika saya dapat job itu biasanya setiap pergantian dari kaset satu ya ke kaset yang lainnya itu biasanya cuma jaga potential low di mixer. Jadi kita boosting, kita cut sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi, sebisa mungkin ketika kita di lapangan kita dapat job itu jangan sampai untir-untir atau setting-setting aksesoris lagi dulur. Sebelumnya kan kita sudah setting, sudah kita set sedemikian rupa, hasilnya sudah cocok. Nah, di lapangan itu sebisa mungkin jangan sampai untir-untir lagi dulur, kecuali memang dirasa kurang. Kalau kurang kita setting lagi sedikit. Kenapa saya tidak menganjurkan untir-untir lagi? Karena pengalaman saya itu ketika sudah kita set dan di lapangan kita untir-untir lagi, itu suaranya malah berubah, tidak sesuai dengan settingan awal ya dulur. Jadi malah ribet sendiri nanti kita, lama settingnya, lama jadinya. Terlebih lagi ketika saat ada left-nya dulur, misal ada left elektron, organ tunggal, hadroh, ataupun orkes sekalipun, itu sebisa mungkin aksesoris itu sudah disetting agar suaranya pas. Nah, gimana cara settingnya? Kalau cara setting ala saya itu di mixer kita flat dulu, kita flat, tone-nya kita flat
begini sampai kemudian fadernya 0 dB sampai LED-nya 0 dB ya. Kemudian kita baru setting aksesoris, kurang lebihnya gimana sampai dirasa pas. Kalau sudah pas, sudah selesai. Baru nanti di lapangan kalau ada yang kurang kita tinggal putar-putar di tone ini aja. Jadi aksesorisnya sudah paten istilahnya. Jadi kita putar di tone-nya sini, baru nanti ketika memang di tone sudah diuntir-untir itu ada yang kurang, itu kita ubah di aksesoris sedikit. Biasanya kan memang ada perbedaan antara setting di rumah dan di lapangan ya dulur. Ketika di lapangan itu kan biasanya pakai genset atau odong-odong. Ketika di rumah kan pakai listrik PLN. Jadi ada sedikit perbedaan dari segi voltase, dari segi frekuensi atau hash tegangan itu sendiri jelas berbeda ya dulur. Jadi memang butuh penyesuaian, tapi penyesuaiannya ya tidak signifikan, cuma sedikit-sedikit begitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya dulur-dulur. Semoga bermanfaat ya dulur buat kita semua. Kita sama-sama belajar. Jika ada kurang atau lebihnya silakan tinggalkan jejak di komentar. Kalian komentarin. Misal di cara saya ini ada yang kurang, atau di cara yang saya gunakan ini ada yang sebenarnya lebih mudah gitu. Jadi monggo ditulis di komentar dan di like ya dulu. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.